Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Golden Generation, selamat datang di podcast Forum Belajar IPS Departemen Kerohanian. Bersama saya Irma dan saya Nabila. Pada kesempatan momen Maulid Nabi ini, kita akan membahas dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad untuk menjawab tantangan dunia modern. Karena meskipun zaman terus berubah, namun akhlak Nabi Muhammad akan tetap relevan hingga saat ini. Dan kali ini kita tidak sendiri, sudah hadir narasumber kita, Mbak Farah. Beliau tidak hanya aktif di Departemen Kerohanian, tetapi beliau pernah meraih penghargaan yang sangat membanggakan sebagai Putri Muslimah Nusantara Jawa Timur tahun 2024. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum Mbak Farah, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat adik-adik FBI dari bidang kerohanian. Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia banget karena bisa berinteraksi atau bisa diundang podcast bersama, ngobrol bersama. Apalagi momentumnya tuh yang sangat luar biasa ya, sangat istimewa yang banyak kita tunggu-tunggu sebagai umat Islam, sebagai umatnya. Kita sangat menunggu akan momen ini. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama nih Mbak Farah, boleh dong Mbak Farah menceritakan bagaimana pengalaman waktu menjadi Putri Muslimah Nusantara Jawa Timur pada tahun 2024. Pasti banyak sekali hal yang bisa jadi inspirasi untuk sahabat pendengar kita. Waduh, pengalaman ya sama ya. Dikali-kunya Mbak iya sih. Untuk cerita saya atau pengalaman saya untuk ikut Putri Muslimah ini, kalau dikatakan mudah itu juga tidak mudah ya teman-teman, karena kan mesti kalau kita ikut atau suatu ajang itu pasti akan ada sebuah tantangan dan juga rintangan yang harus kita hadapi dengan ikhlas dan juga tabah gitu ya. Terutama saat itu kalau saya ikut Putri Muslimah itu banyak sekali gitu kan, kayak pesertanya yang ikut, karena kan di Jawa Timur itu kan nggak 1-2 kota saja yang mendelegasikan untuk ikut menjadi duta Putri Muslimah Nusantara Jawa Timur, tetapi juga banyak sekali. Dan mungkin saya bisa mendapatkan sebuah gelar Putri Muslimah Nusantara Jawa Timur Best Advokasi ini mungkin karena juga berkat dorongan dari orang tua, kemudian dari teman-teman semuanya, dan juga para dosen juga yang juga mendukung dan mensupport saya untuk ikut ajang ini. Masya Allah, sangat inspiratif sekali ya pengalaman Mbak Farah selama menjadi Putri Muslimah Nusantara Jawa Timur pada tahun 2024. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk bisa berprestasi dan menjaga akhlak yang mulia. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yang bagaimana meneladani akhlak beliau untuk menjawab tantangan dunia modern. Mbak Farah, pertama-tama nih, mengapa peringatan Maulid Nabi Muhammad ini dianggap penting bagi generasi muda sekarang ini? Oke, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Kalau kita sebelum menjelaskan atau berbicara tentang pentingnya kayak kita meneladani tentang Nabi Muhammad, kita juga harus tahu dong sepertinya apa sih itu dari peringatan Maulid Nabi Muhammad gitu kan, biar kita tidak salah memaknainya ya. Kalau dari yang saya ketahui dari sebuah kajian Ustadz Hadi Hidayat, beliau itu berkata kalau kata Maulid itu kalau kita tangkap kan memang sebuah perayaan ulang tahun gitu kan ya. Tapi itu bukan. Jadi Maulid itu bisa diartikan sebagai waktu kelahiran gitu. Sedangkan kalau Maulud itu bayi yang dilahirkan. Sedangkan kalau kita ingin memaknai perayaan ulang tahun itu kita pakai kata Aid atau Idul Milad, itu baru bisa dinamakan perayaan ulang tahun gitu. Jadi kalau dalam segi kelahiran Nabi, berarti Maulid itu berarti waktu kelahirannya Nabi, sedangkan Maulud itu bayi yang dilahirkan atau Nabi yang dilahirkan gitu. Jadi mungkin sebelumnya kita juga membahas tentang hukumnya dulu ya. Apa sih hukum
dari kita maulid, adanya maulid Nabi itu apa? Sebenarnya hukum dari maulid Nabi itu tidak ada. Bahkan hukum itu akan ada itu bukan karena suatu benda atau waktu, namun hukum itu ada jika mengenai perbuatan. Jadi bagaimana kita mengekspresikan, bagaimana kita menyikapi adanya maulid Nabi ini, itu baru nanti adanya sebuah hukum gitu. Nah, kalau kita ada maulid Nabi terus kita mengekspresikannya dengan kegembiraan, dengan mengikuti kajian taklim, kemudian kita berbuat baik, kemudian kita berpuasa seperti halnya saat itu Nabi Muhammad menantikan sebuah waktu kelahiran itu dengan berpuasa Senin atau puasa Senin Kemis itu kan. Beliau itu menjalankan dengan sepenuh hati, dengan keridhoannya. Nah, sekarang kita sebagai umatnya, kalau kita datangnya waktunya kelahiran Nabi gitu, kita juga harus menyambutnya dengan hal yang baik gitu kan. Masa sih kalau kita ketika ada maulid kita kayak pergi ke dukun terus tanya ini itu gitu kan, itu kan udah menyeleweng ya dari syariat Islam gitu. Sehingga kita harus bisa menyikapi bagaimana dengan datangnya kelahiran Nabi itu kita dengan bisa ikut kajian taklim gitu. Kemudian untuk pertanyaan apa tadi Mbak? Pentingnya Untuk maulid Nabi untuk generasi muda sekarang. Sangat penting dong, karena dengan adanya maulid itu bukan sebuah momentum yang apa ya biasa gitu kan. Kalau kita sebagai umatnya, kita adanya waktu atau datangnya waktu kelahirannya Nabi atau kita mengenang waktu kelahiran Nabi itu kita harus bangga gitu. Penting sekali karena dengan adanya waktu yang datang 12 Rabiul Awal ya, itu kita bisa mengingat kalau Masya Allah dahulunya beliau, ibunya Nabi Muhammad melahirkan beliau dengan ketabahannya, kemudian beliau membesarkannya. Setelah itu ya seorang diri, bahkan kita harus meneladani sikap-sikapnya gitu, seperti kejujurannya, kemudian ketaatannya kepada Allah, kemudian kepemimpinannya. Itu kan dengan hadirnya waktu kelahirannya beliau atau pas ketika 12 Rabiul Awal itu kita bisa mengingat, waduh kita sebagai generasi sekarang kok makin kesini makin jauh ya dari teladan-teladan beliau gitu. Masya Allah, benar sekali. Memang generasi muda sekarang membutuhkan role model yang kuat seperti halnya beliau, Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu bagaimana nih Mbak? Akhlak Nabi Muhammad bisa menjadi jawaban untuk semua tantangan dunia modern tadi. Oke, kita sebagai umatnya ya, kalau kita mencontoh zamannya dulu, zaman jahiliyah, bagaimana sih beliau ini menyikapi tantangan-tantangan untuk bisa banyak Islam itu hadir di tengah masyarakat. Itu kan beliau pasti dong tantangannya nggak mudah kan, pasti banyak orang-orang yang nggak suka, terus nggak suka tentang kenabian beliau pasti akan menyerang gitu kan. Nah, tapi beliau menyikapi dengan rasa sabar, ketulusan, keikhlasan, sehingga bisa membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai sekarang ini, yang dimana banyak umat Islam yang sudah nggak merasakan bagaimana rasa jahilnya orang-orang dahulu gitu kan. Nah, kalau kita di era sekarang kita juga harus menyamakan dong. Kalau dulu Nabi Muhammad aja menyikapi zamannya dahulu dengan sabar, ketulusan, keikhlasan, berarti kita di tengah arus modernisasi sekarang yang banyak tantangannya, kita juga harus meneladani sikap seperti itu. Masya Allah, jadi akhlak Nabi bukan hanya untuk zaman dahulu aja, jadi tetap relevan di zaman sekarang ini. Sangat relevan sekali. Nah, menurut Mbak Farah nih, di dunia digital ini tuh akhlak Nabi apa sih yang paling mendesak untuk dipraktikkan? Itu menjaga lisan. Karena di era digitalisasi sekarang itu kan nggak hanya langsung ngomong ya, bahkan kita lewat HP itu sudah bisa mengirimkan sebuah menyakiti orang lain juga bisa, menfitnah orang lain juga bisa. Itulah yang membahayakan diri kita sendiri, bahkan itu menyakiti orang lain gitulah. Bahkan ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, kalau kita beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka kita harus menjaga lisan kita. Apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka kita lebih baik untuk diam gitu. Jadi kalau ada orang yang
biasanya kalau kata sekarang itu kan kayak nyindir gitu kan, ya udah kamu lebih baik diam gitu loh, kamu percaya kan bahwa Allah tuh pasti akan membalas sebuah perbuatan buruk gitu. Iya. Wah, ini penting sekali ya, karena sebenarnya ketika di media sosial itu juga perlu akhlak gitu loh untuk mengetiknya sendiri gitu. Kemudian untuk kepedulian sosial Nabi nih Mbak, bagaimana penerapannya dalam dunia modern saat ini? Oke, untuk kepeduliannya mungkin kita bisa menerapkan keteladanan itu dengan kayak ikut kegiatan yang positif ya. Jadi kayak kita bisa ikut kegiatan kemanusiaan, kemudian kita kayak mendukung UMKM itu, bahkan juga menerapkan bagaimana kita untuk bisa bermanfaat gitu kan bagi orang lain. Kita menjual suatu barang-barang, kemudian nanti bisa dialokasikan untuk membantu orang lain, atau bahkan sekarang kita di era digital itu yang namanya berbagi itu kan sangat mudah sekali ya. Nggak harus uang cash, kita harus punya uang cash untuk berbagi, tapi kita bisa transfer gitu kan. Nah itulah yang bisa membuat kita mempermudah kita untuk meneladani kesosialan kita gitu loh, karena kita kan memang hidup bersosial ya. Kita tuh jangan kayak merasa kayak sendiri gitu, tapi kita harus bersama-sama gitu. Betul sekali, jadi teknologi akan menjadi alat kebaikan jika dari diri kita mau untuk melakukannya. Betul sekali. Kalau bicara soal kesabarannya Nabi nih Mbak, bagaimana sih aplikasinya untuk generasi muda seperti kita sekarang ini yang sering menghadapi tekanan hidup? Waduh, tekanan hidup ya. Iya, tekanan hidup. Ya benar sih, mungkin sekarang itu yang namanya sabar itu kan kayak anak sekarang ya, Gen Z atau Gen apa yang selanjutnya itu Maunya instan. ya apa-apa serba instan gitu kan. Sedangkan pada dulu zamannya Nabi kan beliau sangat sabar sekali menghadapi apa-apa tantangan yang ada di zaman jahiliyah gitu kan. Karena kalau kata orang tuh, kalau zaman anak sekarang ya kayak sabar itu ada batasnya, sabar itu ada batasnya. Iya, sabar itu ada batasnya bagi orang yang tidak mau bersabar gitu kan. Jadi kita harus ya ingat lagi gitu loh, kita di sini kita kayak bisa hidup setenang ini itu juga kan karena sudah hidup di era modern. Kita harus menyikapi, kita harus meneladani sikap beliau yang sabar dan tabah gitu, biar kita nggak terlalu banyak stres. Karena kalau kita kayak nggak ada panutan itu kan kayak ya udahlah terserah kita gitu kan, nggak ada arahnya mau kemana gitu. Tapi kalau kita dengan adanya Maulid Nabi, mungkin kita nanti bisa bertemu kayak pas merayakan apa namanya, ikut majelis taklim gitu kan, nanti Gitu ya menjadi pengingat, ikut kajian Mistal Ustadz Hidayat, Ustadz Hanan Ataki gitu kan. Biasanya ada kajian-kajian tema-tema tentang kesabaran, bagaimana cara meneladani sikap beliau gitu. Masya Allah, emang kuncinya itu adalah sabar ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan semangat belajar Nabi nih Mbak? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang yang serba cepat, serba teknologi? Benar sekali ya, kalau kita rasakan sendiri kalau zaman cepat instan itu di era kita tuh udah menjadi hal biasa gitu kan. Kayak makanan pun kita harus, kalau nggak instan nggak enak gitu kan. Sedangkan apakah ada dulu di zaman Nabi tentang keinstanan gitu kan? Nggak ada. Kita semua harus berikhtiar gitu kan. Kita harus belajar, berusaha. Kita harus menjadikan kalau jangan berpatokan kalau kita udah dapat ya udah gitu loh. Tapi kita harus menjadi orang yang haus ilmu, atau kita kalau udah dapat kita harus bisa mendapatkan lagi gitu. Jangan merasa puas gitu loh. Karena Nabi kan pernah berkata kalau kita itu harus menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Masya Allah, setuju banget. Jadi ilmu modern juga harus tetap diikat dengan akhlak. Betul sekali. Oke, sebagai penutupnya nih Mbak Farah, apa sih pesan yang ingin disampaikan Mbak Farah kepada sahabat pendengar kita pada momentum Maulid Nabi Muhammad ini? Kalau pesan ya, Iya, pesan dari saya mungkin saya juga harus memesankan diri saya sendiri ya, karena kan kita juga sama-sama memperbaiki gitu kan, karena kan di dunia ini nggak ada yang sempurna, banyak yang kehilafan ya benar sekali. Tapi karena kita tetap mengingat kalau Nabi Muhammad itu kan memang dari sebelumnya kita lahir, bahkan beliau itu sudah
sudah memikirkan umatnya gitu loh. Bahkan siapa lagi yang akan memberikan syafaat kita di hari akhir nanti kalau bukan beliau gitu. Jadi kita harus mencontoh kalau kepribadiannya bagaimana, kepemimpinannya, kejujurannya, terus ketulusan hatinya, kebaikan beliau itu kita harus tanamkan dalam diri kita gitu loh. Meskipun di tengah era digitalisasi ini banyak hal-hal yang instan, yang serba cepat, tapi dengan meneladani sikap Nabi Muhammad kita tetap ingat, tetap bersyukur kita masih bisa hidup di era zaman sekarang dengan adanya kita tetap mengikuti kegiatan kayak maulid itu kita bisa ingat gitu loh. Karena dulu Nabi Muhammad juga kayak bilang kan kalau jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana pepatah khairun nasi anfa'um linnas, bukan pepatah sih tapi itu adalah sebuah hadis ya yang memang kita harus menanamkan dalam diri kita gitu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya pesannya. Baik, terima kasih Mbak Farah atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan. Sahabat Golden Generation, itulah tadi podcast spesial Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Meneladani akhlak Nabi Muhammad untuk menjawab tantangan dunia modern. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Saya Nabila, Saya Irma. dan narasumber kita Mbak Farah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.